Kemarin bab mujahadah ya? Bab mujahadah. Bab 10 ya? Oh, bukan tentang masalah surga neraka itu. Bab itu bab 11. Bab 10. Hadisnya terakhir tentang kok ke-19 kula le. Kula kemutane kok bab mujahadah. Terakhir kalimatnya napa nggih? Hadisnya Pak tentang masalah napa kira? Oh niku pun to niku. Terus Nabi cepet-cepet membagi. Nah, kemarin baru itu toh. Oh iya salah persepsi. Si bab 10 ya. Nggih mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Permukaror Pringgayam Sukoharjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala bahwa Allah masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar yang kita terima pada malam hari ini, nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita
istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik itu salat maupun thalabul ilmi, dan istiqomah di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Di masa-masa yang akan datang Allah juga masih memberikan nikmat yang serupa, bahkan ditambah keberkahan dan kebaikannya untuk kita. Salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam, kita semuanya tahu bahwa beliau telah menyampaikan semua risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan keteladanan dalam semua hal, dalam semua peri kehidupan manusia. Pasti kita akan temukan keteladanan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan, kita akan dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh, telah mendahului kita dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempuh kebaikan tersebut, dan beliau mengajak umatnya untuk mengikuti apa yang beliau sudah lakukan, apa yang beliau sudah sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dialah orang yang akan masuk surga. Tapi siapa yang maksiat durhaka kepadaku, dialah orang yang hakikatnya tidak mau untuk masuk ke surga. Maka Siratul Mustaqim yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah tak kurang 17 kali ini, memang kita sangat berhajat untuk bisa meniti Siratul Mustaqim. Karena kalau kita perbandingkan antara diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, ini sangat jauh sekali. Maka kita ingin selalu dekat kepada beliau dalam akidahnya, dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam jihadnya, dalam semua aspek kehidupannya. Kita ingin seperti yang Nabi SAW amalkan. Karena semakin dekat amalan kita dengan Nabi, tentunya akan semakin dekat kedudukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an, siapa manusia yang paling berat cobaannya, beliau mengatakan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal, lalu yang semisal. Orang akan diuji sesuai dengan kadar dia dalam beragama. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau dalam beragamanya dia kuat, Allah akan tambah ujiannya. Tapi jikalau dalam agamanya dia lembek, dia lemah, maka Allah akan ringankan ujiannya untuk dia. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan bab yang ke-10. Kemarin ternyata baru sampai hadis yang kedua, bab bersegera melakukan amal kebaikan, sampai kepada hadis yang ketiga malam hari ini. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala
Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu perang Uhud. Perang Uhud, perang yang sangat fenomenal. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ia bertanya, bagaimana bagaimana pendapat Anda, atau beritahukan kepadaku jikalau aku itu terbunuh, di mana aku? Beliau menjawab, fil jannah, di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka ia pun melempar kurma-kurma yang dia bawa di tangannya. Summa qatala hatta qutila, kemudian ia pun berperang hingga akhirnya terbunuh. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat ibrah dan sekaligus pelajaran. Karena memang kita ketika mau beramal soleh, apalagi kalau ingin memberi motivasi orang untuk beramal soleh, itu resep yang sangat mujarab, mengingatkan amalan orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita nggak sendiri, dan supaya kita ada teladan gitu loh. Contoh, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah mengetahui puasa itu suatu yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan pada kalian wahai orang-orang beriman, tapi umat-umat sebelum kalian pun juga telah diwajibkan puasa. Dalam hal ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu jihad dengan qital. Karena jihad itu ada dua. Pertama, dengan ilmu dan burhan. Kemudian yang kedua, dengan qital wassinan, dengan perang dan pedang. Mana yang didahulukan dari dua jihad ini? Pertama, jihad dengan ilmu dulu. Bahkan ini merupakan pondasinya jihad. Orang nggak akan mungkin bisa jihad yang syar'i kalau tidak ada ilmu. Misal, ada sekelompok kaum muslimin sangat semangat untuk berjihad, tapi kalau jihad mereka tidak mendapatkan izin dari penguasa misalnya atau pemerintah, itu bukan jihad yang syar'i. Ya, sebagaimana di negeri kita juga pernah terjadi seperti itu. Itu bukan jihad yang syar'i. Karena jihad yang syar'i itu harus di atas komando penguasa. Tidak boleh masing-masing kaum muslimin mereka mengibarkan bendera jihad tanpa izin dari penguasa, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.
Nah, gimana kalau kita nggak jihad nanti orang-orang kafir akan begini. Kita nggak dituntut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang kita nggak sanggup melakukannya. Dan ini termasuk wujud ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul. Bukankah Allah dan Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga agamanya? Baik dengan kita ataupun tanpa kita. Dan kita harus yakin Allah pasti akan menjaga agamanya ini. Ya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengikuti caranya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, dalam konteks hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di dekat Uhud. Uhud itu dekat dengan kota Madinah. Ketika itu jumlah kaum muslimin awalnya 1000. Kemudian jumlah kaum musyrikin 3000. Sebelum terjadi peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan para sahabat. Apakah kita menunggu di dalam kota Madinah ataukah kita keluar dari kota Madinah? Maka orang-orang yang kemarin tidak ikut perang Badar, mereka sangat ingin untuk bisa keluar dari kota Madinah menyambut musuh, termasuk diantaranya yang semangat untuk kaum muslimin itu pergi keluar, di antaranya juga ada orang-orang munafik. Ala kulli hal, singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memakai 2 baju perang rangkap. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah keluar memakai baju perang, para sahabat kemudian mereka, ya terserah jenengan mawon, ya terserah Anda ya Rasulullah. Kalau Anda memang menghendaki untuk perang itu dilaksanakan di dalam Madinah, ya para sahabat siap. Tadinya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk di kota Madinah, bukan keluar. Tapi ketika beliau sudah pakai baju perang, pantang bagi seorang nabi kalau sudah memakai baju perang untuk menanggalkannya. Mau tidak mau akhirnya keluar. 1000 awalnya, sepertiganya ketika sudah hadap-hadapan dengan musuh. Jadi kaum muslimin, kaum musyrikin sudah saling berhadapan-hadapan, ya, 300-an orang munafik, mereka keluar dari barisan kaum muslimin. 700 melawan 3000. Kita enggak cerita panjang lebar berkaitan dengan perang Uhud, tapi yang kita ambil satu pelajaran dari perang Uhud ini adalah kisah seorang lelaki, di mana seorang lelaki ini, ya, dia tentunya dia seorang sahabat. Dia sangat ingin untuk meraih kebahagiaan, bahkan kesyahidan. Nah, sebelum sahabat ini maju ke medan laga, beliau bertanya terlebih dahulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana pendapat Anda jikalau aku mati, di manakah aku? Ya. Di manakah aku? Mati di sini tentunya mati apa? Mati syahid, karena tidak semua orang yang mati pada waktu perang melawan orang kafir matinya mati syahid. Tidak semua. Ya. Karena yang dijamin masuk surga itu man qutila fi sabilillah fa innahu fil jannah. Siapa yang mati karena membela agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, siapa yang mati fi sabilillah itu?
yaitu orang yang mati demi menegakkan kalimatullah. Ya, itulah yang mati fisabilillah. Dasar dia, faktor pendorong dia untuk berperang itu bukan hamiyah, fanatisme, entah fanatisme suku, entah fanatisme golongan, entah fanatisme kelompok, partai, institusi, atau lain sebagainya. Intinya bukan karena fanatisme tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, id yaqulul apa itu dalam surah Al-Hadid kalau tidak salah itu ya, bukan Al-Hadid, Al-Fatah ya. id yaqulul ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatul jahiliyah. Di orang-orang kafir, mereka itu berperang itu karena fanatisme. Kalau orang-orang Quraisy ya fanatisme suku, ya ada fanatisme kabilah, ada fanatisme, intinya bukan untuk menegakkan agama Allah, kalimatullah. Juga bukan karena sifat heroisme yang dia miliki. Dia misalnya seorang jagoan, satria, dan dia berperang itu karena keberaniannya, karena dia apa istilahnya merasa tertantang keberaniannya tersebut menghadapi musuh, bukan terdorong karena untuk menegakkan agama Allah, juga bukan karena riya. Intinya semua niat dan faktor yang mendorong orang berjihad, kalau bukan untuk li'i'la'i kalimatillah, maka dia bukan fisabilillah. Bahkan ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat pemberani ketika menghadapi musuh, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia di neraka. Padahal para sahabat sangat takjub dengan keberanian orang tadi. Ada salah satu sahabat yang kemudian ingin mencari tahu, kok bisa kalau menurut kasat mata yang dilihat, yang diperhatikan para sahabat, dia itu seorang yang sangat pemberani, tapi kok bisa-bisa ya Nabi SAW mengatakan dia itu di neraka. Ternyata ditemui dia dalam keadaan terluka kemudian bunuh diri. Ya ini, maka Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu kalau tidak lewat wahyu kita itu tidak tahu. Maka nggak boleh kita memastikan seorang yang meninggal, ya kita pastikan bahwa dia syahid, tidak boleh. Tapi kalau kita menyampaikan atau mengatakan insya Allah dia mati syahid, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita pastikan yaitu para syuhada, mereka adalah para syuhada, mereka adalah orang yang mati syahid, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Buktinya apa? Dulu para sahabat mempersaksikan jelas ikut perang bersama Nabi. Secara etika jihad, secara ilmu jihad, juga secara syar'inya sudah terpenuhi. Tapi kalau ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa dia itu di dalam neraka, ya wajib kita imani. Apalagi kalau jihadnya tidak sesuai syar'i, gitu loh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, jihad atau perang ini umumnya sesuatu hal yang tidak disenangi oleh jiwa manusia.
Ya. Ketika turun ayat wala janganlah kau membinasakan dirimu sendiri. Nah, ya. Apa ayatnya? Ilat tahluka, ya, ilat tahluka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk melakukan perbuatan yang bisa membinasakan diri mereka sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menyerahkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini turun berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap para sahabat. Di mana para sahabat mereka meninggalkan jihad dan mereka sibuk berbisnis. Yang tadinya pedagang ya memulai perdagangannya, yang tadinya bertani memulai pertaniannya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan mereka seperti itu. Ketika itu kan Islam belum sempurna. Perintah jihad masih terus berlangsung. Tapi mereka meninggalkan jihad dan menyibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Dicela oleh Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, ternyata kebinasaan itu bukan dalam konteks ketika seorang muslim terjun ke medan jihad, itu bukan maksudnya menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Tapi mana menceburkan diri ke dalam kebinasaan, yaitu ketika kaum muslimin meninggalkan jihad fi sabilillah. Ya, dan itu termasuk penyakit umat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan dalam sebuah hadis, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kamu berjual beli dengan sistem inah, salah satu riba yang ada, kamu ridho dengan peternakan, ridho dengan pertanian, kamu tinggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan, Allah pasti akan berikan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan cabut kehinaan dalam diri kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Maka siapa yang tidak meniatkan dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, dia mati ala syu'batin min syu'abin nifaq. Dia mati di atas satu cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Ya. Maka kita harus memiliki niat, ya, untuk kalau seandainya Allah memanggil kita berjihad menegakkan agama Allah, ya kita harus siap. Ya. Kita harus siap. Karena syariat jihad itu akan selalu ada. Akan selalu ada hingga kalimat Allah yang paling tinggi. Ya, kalau di sana nggak ada jihad atau belum ada jihad dengan qital wasinan, maka jihad dengan ilmu. Mencari ilmu untuk sebagai bekal kita nanti melakukan amalan. Untuk bekal selanjutnya kita berdakwah dan kita bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azanillah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dalam berjihad tidak identik dengan kematian. Alias apa? Kalau orang itu pergi jihad, itu bukan berarti dia itu nanti mati. Siapa yang jamin?
Masa siapa yang jamin pokoknya kalau dia berjihad itu pasti mati, atau kalau tidak berjihad pasti hidup? Siapa yang memberikan jaminan? Tidak ada. Emangnya yang duduk di rumah tidak pergi berjihad dia akan selamat dari kematian? Ya. Termasuk apakah sakit itu mendekatkan kepada kematian? Dan apakah sehat itu menjauhkan dari kematian? Tidak juga. Memang orang itu mati atau masih hidup itu kan kaitannya sama takdir Allah. Bukan dia jihad atau tidak jihad, bukan dia sehat atau dia sakit. Berapa banyak orang yang sehat malah mendahului yang sakit lebih dulu matinya? Banyak toh? Banyak ini. Ya. Makanya mati dan tidak mati, urusan mati sama tidak mati itu bukan kaitannya sama jihad atau tidak jihad, kaitannya takdir. Atau sakit dan tidak sakit, bukan itu kaitannya. Ya, ada orang sakit puluhan tahun yang sekarang masih hidup. Ya, tapi ada orang yang baru kemarin sakit aja besok sudah mati. Itu juga banyak seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada kita semua bahwa jihad itu tidak mendekatkan kepada kematian. Kalau memang takdir Allah ya itu telah ditentukan, walaupun fi jurufim musayyadah ya, kalaupun di dalam benteng yang sangat kokoh kita aman di situ, kematian tetap akan mencari kita. Ya, maut pasti akan menjemput kita. Jadi enggak usah kita takut dengan istilah-istilah jihad atau bukan jihad. Ya. Terus selanjutnya apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia itu percaya dengan kehidupan setelah kematian. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari inti pertanyaannya. Kalau aku mati, aku terbunuh, nanti aku di mana? Berarti dia yakin nggak bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan? Yakin itu. Ya, dan kehidupannya cuma dua aja. Surga atau neraka. Ya. Surga atau neraka. Perlu kita semuanya ketahui, di dunia ini ujiannya ada dua. Di alam kubur itu 3. Kemudian di padang mahsyar itu 7. Ya, 7. 2 ujian di dunia ini adalah ujian berupa kebaikan atau keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan dan keburukan yang Allah berikan itu suatu ujian bagi kita. Bisakah kita melewatinya? Bisakah kita menerima itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Ujian itu Bapak Ibu sekalian, imma itu ujian yang baik, imma itu ujian yang tidak baik, yang tidak kita sukai. Itu ada apa ya? Berdasarkan pilihan kita sendiri, dan yang kedua bukan berdasarkan pilihan kita sendiri. Contoh, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang tidak menyenangkan. Ya, ujian tidak menyenangkan. Ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, itu cobaan ujian yang beliau pilih atau memang takdir Allah menentukan beliau harus seperti itu? Jawabannya apa? Itu bukan pilihan beliau. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh pasti kami menguji kamu dengan sedikit rasa takut, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Maka berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Makanya ujian jenis ini, ya, jenis ini yang tidak kita minta, tidak kita cari, itu Allah berikan sama. Orang mukmin ya diuji kayak begitu, orang kafir ya diuji kayak begitu.
Makanya Allah uji sama itu, orang mukmin, orang kafir untuk ujian jenis ini sama. Makhluk nggak punya pilihan. Ya, dikasih melarat, dikasih sakit, dikasih kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, berbagai macam kepedihan hidup di dunia ini yang bukan pilihan dan tidak dicari oleh manusia, itu Allah kasih semua itu. Yang mukmin, yang kafir, Allah kasih. Tapi ujian jenis kedua yang juga dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam saat beliau diajak untuk berbuat zina oleh istri raja, itu ujian yang beliau pilih sendiri atau terpaksa? Maksudnya gimana maksudnya? Ketika beliau diajak berbuat zina, beliau mau atau tidak mau? Tidak mau. Tidak mau itu pilihan beliau sendiri atau terpaksa? Ya pilihan sendiri. Pilihan sendiri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau tidak mau, lari beliau, milih lari. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam pilih di penjara antara mengikuti kemauan para wanita Mesir ketika itu atau di penjara. Beliau pilih di penjara. Maka ujiannya Nabi Yusuf ketika yang kedua ini dengan ujian Nabi Yusuf yang pertama, lebih berat mana dan lebih berbobot mana pahalanya? Yang kedua. Makanya Bapak sekalian, ketika kita itu melaksanakan ketaatan, menjauhi kemungkaran, ini lebih afdal daripada menerima takdir yang tidak menyenangkan. Kan sering tahu kita merasa gumun sama seorang yang, wah dia itu orang yang soleh betul itu, ujiannya neng-neng wae, yo anake, yo bojone, yo dewe-dewe, loro-loronan wae, utawa iki mari sitoke genti, sitoke meneh, gitu. Atau merasa takjub dengan yang diuji seperti itu, atau harus lebih takjub terhadap orang yang diuji dengan perbuatan taat, kok dia bisa menjalankan. Atau ketika dia diuji untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan, dia tinggalkan, itu lebih hebat. Nah tadi antum kan sudah bisa menilai toh ujiannya Nabi Yusuf saat dimasukkan ke sumur, dijual jadikan budak, ya, dengan ujian beliau diajak berzina para wanita itu lebih berkualitas, ya, ujiannya yang kedua. Dan ujiannya Nabi Yusuf yang kedua ini sejenis dengan ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, itu saya tulis di bunga rampai saya. Ya, sangat menakjubkan sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Yusuf dan ujiannya Nabi Ibrahim ini ujian yang menyelisih nafsu, menyelisihi nafsu fitrah. Umumnya kalau orang tua ya, itu kalau disuruh untuk nyembelih anaknya itu secara fitrah itu benar enggak? Ya enggak benar. Makanya Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang menyelisihi fitrahnya. Beliau sanggup enggak melaksanakan? Sanggup. Dan itu besar nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sangat besar juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para nabi rasul itu dari keturunannya beliau. Tadinya mau mengorbankan satu tidak jadi, Allah ganti apa? Anak keturunannya jadi para nabi dan rasul. Ya, maka para nabi rasul itu dari terahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Itulah buah manis dari pahitnya ujian. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu juga menjadi fitrah. Ya, dia pemuda, belum pernah nikah, diajak wanitanya cantik di tempat yang sudah disiapkan dan sebagainya. Itu secara akal sehatnya laki-laki itu sangat berat untuk menolak, sangat-sangat berat untuk menolak. Tapi beliau mampu untuk menolak. Berarti menjadi fitrah, ya, menjadi fitrah atau kodrat sebagai seorang lelaki. Nah, tapi di antara dua ujiannya Ibrahim dengan Nabi Yusuf,
Kalau Ibrahim dalam bentuk melaksanakan perintah. Kalau Nabi Yusuf meninggalkan larangan. Lebih tinggi mana? Hah? Lebih tinggian melaksanakan perintah. Makanya kalau sejenis. Tapi kalau nilai ibadah berupa melaksanakan ketaatan itu lebih tinggi daripada nilai meninggalkan maksiat. Silahkan di bunga rambut saya ada ya penjelasan tentang melaksanakan ketaatan itu lebih afdal daripada meninggalkan maksiat. Ya, ini kalau dilihat dari afdoliyahnya. Ya, dia dari afdoliyahnya. Dua-duanya sama-sama afdal, termasuk sabar melihat takdir itu juga afdal gitu loh. Tapi apa? Ada tingkatan-tingkatan afdoliyah dari 3 macam kesabaran tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad fisabilillah. Ini memang sesuatu yang berat dilakukan oleh jiwa. Tapi ketika orang mampu untuk mengalahkan mengendalikan dirinya untuk tunduk terhadap perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang tinggi kepada orang yang menegakkan agamanya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, tadi saya belum jelaskan ya, ujiannya di alam kubur ya, ditanya tentang Rabbmu, agamamu, nabimu. Kalau orang mukmin akan bisa menjawab dengan benar, balasannya surga. Kalau orang kafir, orang munafik tidak akan bisa menjawab ya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Ujian di padang mahsyar itu 7. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ditanya tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh. Kemudian kemana digunakan. Ya, harta ada 2, dari mana kemana. Terus yang kelima, ilmunya, untuk apa diamalkan. Terus yang keenam, ditanya tentang siapa yang diibadahi. Ya. Terus wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana jawabanmu terhadap para nabi dan rasul. Sambutanmu seperti apa ketika Allah utus nabi dan rasul kepada kamu, bagaimana sikapmu. Ya. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fil jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dia di surga. Kalau seandainya dia mati fisabilillah, dia di surga. Ya. Ini kalau kita niat cuman satu hadis ini ya enggak apa-apa ya. Sebab untuk hadis yang keempat ini kayaknya sudah masuk bab yang lain, kaitannya dengan sedekah. Ya, kalau ini kaitannya dengan jihad. Kalau nomor 4 ini kaitannya dengan sedekah. Eman-eman nanti kalau seandainya cuman waktu tinggal sedikit, kita tambah satu hadis lagi. Mending kita rampungkan dulu faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, para sahabat itu mereka sangat semangat untuk mengetahui sesuatu perkara, apalagi hukum suatu masalah, apalagi berkaitan dengan ini surga atau neraka, ini baik atau buruk. Dan itu yang selalu menjadi perhatiannya para sahabat. Maka sering disampaikan oleh para ulama, ibadatu ahlil ghafla adat, wa adatu ahlil yaqظah ibadat. Ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu orang-orang yang lalai. Dia sholat tapi dia lalai dengan sholatnya, tidak paham tentang syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, demikian kekhusyuannya. Ya sholat ya hanya sekadar sholat aja, berbegedang.
Kemudian dia puasa juga lalai dengan puasanya. Intinya dia melakukan amal ibadah itu nggak ngeh dengan ibadahnya. Dia cuma ikut-ikutan. Dia tidak memahami esensi hakikat dari ibadah yang dimaksud tersebut. Karena melihat dia orang sholat, dia ikut-ikut sholat. Demi melihat orang berinfak, dia ikut-ikut berinfak. Ya, dia substansi yang diharapkan atau yang terkandung dalam amal ibadah itu dia nggak begitu perhatian. Hanya zahir saja yang dia lakukan. Itu gambarannya orang-orang yang lalai. Walaupun itu ibadah zahirnya yang mereka lakukan, tapi nilainya itu cuma adat kebiasaan saja. Seperti makan, minum, mandi, tidur, itu kan adat kebiasaan. Sebaliknya adat kebiasaannya orang yang ahlul yaqظah, orang-orang yang sadar selalu tujuan aku urip ning alam dunya ki apa. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Aku hidup, aku salat, aku nyembelih korban, aku mati, aku tidur, aku semua sisi kehidupan yang dia jalani, dia sadar betul. Dia itu sedang ibadah kepada Allah dan Allah sedang menguji dirinya. Ya, termasuk yaqdhahnya, contoh yaqdhahnya itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang banyak kepada Nabi Sulaiman sehingga rasanya Ratu Bilqis cepat dipindah dari Yaman ke tempat beliau di Syam. Kemudian semut berbicara terdengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman SAW sadar, hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Rabbku untuk menguji aku tuh syukur atau kufur. Sadar toh seperti ini? Sadar. Tapi rata-rata kalau orang itu dikasih nikmat, sadar atau enggak? Dikasih jabatan, ya, oke kayak lali apa sadar? Lali apa jenengan nanti jadi pejabat apa? Nanti, ya. Jadi ini kadang kita itu nggak habis pikir ya, melihat apa itu keanehan-keanehan dunia. Tadinya orang disubyo-subyo, disanjung-sanjung, dihormati, kemudian masuk bui. Banyak nggak seperti itu? Dunia kan penuh dengan sandiwara ini. Ya, makanya anda yang masih jadi pejabat misalnya, jangan menyombongkan diri dengan jabatannya. Roda itu berputar. Ya, ingat kita harus yaqdzah selalu, sadar selalu kita itu hambanya Allah. Walaupun jenengan presiden itu tetap hambanya Allah. Sama seperti petani, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib nyembah namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, orang-orang yang seperti ini termasuk para sahabat. Mereka diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala apa tujuan hidup mereka itu. Makanya Umar bin Khattab ketika menjabat jadi khalifah, wara enggak beliau itu? Sadar betul enggak bahwa beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemimpinan, dengan jabatan. Bahkan sampai terkenal ucapan beliau, ya, kalau seandainya ada keledai, ya, keledai itu tergelincir di jalan di Basrah di Irak, pada pusat pemerintahnya di Madinah ketika itu. Madinah dengan Irak jauh nggak? Jauh. Kalau ada keledai tergelincir goro-goro dalannya rusak, Umar nanti yang takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul yaqdzah nggak seperti ini? Orang yang nyadar betul siapa dirinya, apa posisi dia, apa tugas dia, apa kewajiban dia, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Ini ahlul yaqdzah namanya. Ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, semoga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang ahlul yaqdzah seperti ini. Adat kebiasaan mereka itu nilainya ibadah. Makanya Umar bin Khattab biasa keliling malam, ronda malam mengelilingi rakyatnya, ingin mengetahui keadaan mereka. Walaupun kayak begitu, itu ibadah loh itu.
Tapi jenengan rondo misalnya rung karuan ibadah. Ya, karena apa? Niatnya engko lah aku ora rondo ya engko isin apa kewo. Ya. Niatnya wis ora karena Allah, niatnya perkewo karo wong. Utawa niatnya riya, pamer. Lah apa ibadah ngoten niku? Bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini para sahabat, ini satu contoh bagaimana mereka itu sangat paham betul. Kalau aku mati, aku nanti di mana? Ini nyadar betul. Yen urip yang mulia, mati pun juga harusnya mulia, itu yang dicari. Kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat. Terus kalau kebiasaan para sahabat, mereka bertanya hukum sesuatu itu untuk diamalkan. Tapi realitas banyak orang zaman sekarang mereka bertanya tentang hukum syar'i itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk sekedar tahu saja. Ya, sekedar tahu saja. Bukan untuk diamalkan. Ya, makanya nanti kan ditanya nanti ilmu kita itu sejauh mana kita mengamalkan ilmu kita. Mana yang lebih afdal? Tidak tahu sehingga aman dari pertanyaan, atau tahu tapi nggak mengamalkan? Mana yang lebih baik? Atau nggak baik semuanya? Ya, kalau tidak mau menuntut ilmu karena itu tadi, wah mending kita tidak tahu saja daripada kita tahu. Sebab kalau kita tahu konsekuensinya kan berat, nanti kita ditanya ini. Mending sekalian nggak tahu aja. Ya, kalau nggak tahu itu kan dia meninggalkan dua kewajiban berilmu, kewajiban mengamalkan ilmu. Tapi kalau orang itu sudah berilmu belum, kita katakan bukan apa, nggak mau mengamalkan, belum bisa mengamalkan. Dan suatu saat dia berniat untuk bisa mengamalkan, maka ini udah mending. Ya, minimal dia sudah mencari ilmunya. Ya, ibarat kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang aturan ini aturan itu, kok kalau mau sana ijek kejeglong, ijek keliru, ya. Tapi kan yang lain enggak. Itu loh. Kalau orang nggak tahu sama sekali itu nanti kejeglongnya banyak banget. Ya. Tahu ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil, surga. Surga. Ini kalau mau bicara tentang masalah surga itu bisa panjang pembahasannya. Tapi yang jelas surga itu tempat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan surga, dia telah sukses. Pak Bu, kita itu belum akan istirahat. Kalau orang yang yaqdzah tadi lah, orang yang sadar betul akan tujuan hidup dia, tugas dan kewajiban dia di dunia ini, dia belum akan istirahat dengan nyaman, dengan baik sebelum masuk surga. Ya, sebelum masuk surga. Karena tadi kita sudah sampaikan, di dunianya ujian, di alam kuburnya juga ada ujian, di pada masa juga ada ujian. Bahkan meniti sirat pun itu juga ujian. Ya, meniti sirat, siapa yang tidak takut Pak Bu? Sirat dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Bawahnya itu neraka loh. Jembatannya itu licin menggelincirkan, ada kait-kait, pengail-pengail yang siap untuk mencatut orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Jangan lagi melewati jembatan sing ombo ning sore wali jero mungkin
ya takut, apalagi kalau di bawah itu adalah neraka. Masya Allah. Ya. Dan kita nggak tahu apakah bisa selamat atau enggak. Ya genah ngerti engko bakal selamat, engko bakal mlebu surga, enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak tahu, ya, bukankah sangat mencekam? Dan orang berjalan itu yang menyeret mereka itu amalnya. Ya, amalnya. Terus maka orang yang sampai nanti di surga ini, semoga Allah masukkan kita semua ke surga, ya, selamat dari neraka. Inilah nanti kesuksesan itu akan kita dapatkan. Jenengan belum akan sukses Pak Bu, ya, kalau jenengan belum bisa masuk surga. Karena Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan hakikat keberuntungan, kesuksesan itu adalah mendapatkan semua yang diharapkan dan selamat dari semua yang dikhawatirkan. Jenengan sugih kaya ngopo, jenengan wedi melarat toh? Ya mboten. Ya, berarti jenengan iki ya cek wedi. Ya, cek wedi mati, cek wedi lara, cek wedi berkurang hartane, cek wedi yang enek musibah, cek wedi. Lah yang cek wedi niku wau berarti rong sukses. Dan jenengan gegayane urung kelakon kabeh to. Yen jenengan gegayane wis kelakon kabeh ngopo saiki? Ya, cek direwangi nyambut gawe, cek direwangi usaha. Yen apa sing digayuh kuwi wis kelakon kabeh. Tapi kalau di surga niku wis ndak ada sakit, ndak ada mati, ndak ada, semuanya adalah negeri yang sempurna. Ya, kekal abadi. Bapak Ibu yang kalau hormati rahimallahu wa yakum, kemudian sahabat itu melempar kurma yang ada di tangannya. Kurma tadinya digenggam oleh sahabat tersebut, dia makan. Ya, saiki nurun jenengan ya, mangan kurma ki suwene sepiro sih? Makan kurma kan nggak begitu lama, ya toh? Tapi kemudian dilempar oleh sahabat tersebut. Ini menunjukkan apa? Segera untuk beramal. Paling nggak ada 5 menit atau makan, sedih loh, tambah kuat toh, mau ngarep perang kok. Ya, kayak nek kurma, kecuali kurmanya tidak menek sih, tidak nyenggrok sih ya mungkin kesuwan. Lagi wis nang tangan. Ya, kenapa ndak dia makan? Dia buang. Ini menunjukkan sikapnya para sahabat untuk segera melakukan amal kebaikan. Setelah diberitahu Rasulullah SAW surga, segera. Tapi nek dhewe mikir-mikir, lah engko bojoku piye ya? Ya, anakku sapa engko sing ngopeni. Ya, macam-macam to Pak sing dipikir. Dikek jawaban, yen mati surga. Ora langsung, ning jek mikir sik. Iso-iso malah rasido mangkat. Iya toh? Karena mikir wah iki enek sing urung kelakon saka gegayuane. Terus sumaqatul hatta qutila, kemudian dia mati dan terbunuh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Ya, pentingnya bersegera melakukan amal ketaatan. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.